Halo teman-teman K3, selamat datang di episode 6 podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3. Pada episode kali ini, aku Katira Sasajula dari S1 Reguler K3 2020 akan memandu kegiatan podcast Bilik K3. Nah, di sini aku ditemani oleh Kanadia. Halo Kanadia. Halo Hatira, senang banget nih aku bisa gabung lagi di kegiatan Bilik K3 episode ke-6. Aku Nadia Putri, S1 Reguler K3 2019, dan di dalam podcast Bilik K3 akhirnya terus-terusan ya kedatangan tamu yang sangat-sangat keren nih. Salah satunya tamu untuk hari ini, boleh aja nih langsung kita invite nih Hatira. Nah, bener banget nih Kak, langsung aja kali ya kita invite kakak keren satu ini. Halo, selamat siang Kak Nisa. Selamat siang Hatira, selamat siang Nadia. Ya Kak Anissa, gimana nih Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat. Kalian berdua gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Oke nih Kak Anissa, boleh nih Kak say hi ke teman-teman K3, terus bisa kenalin diri Kakak. Oke, halo teman-teman, adik-adik semua. Nama saya Anissa Ratnasari. Saya dari K3 FKM Angkatan 2009. Saat ini saya bekerja di Merdeka Mining Service, Merdeka Copper Gold Group di Jakarta sebagai HSE System Superintendent. Wow, keren banget nih Kak Nisa. Senang rasanya bisa ada Kak Nisa di sini. Saya juga senang ada di sini. Terima kasih ya sudah diundang. Oh iya, ngomong-ngomong nih Kak, karena kita udah saling kenal, mungkin kita bisa langsung mulai pertanyaannya aja kali ya. Boleh langsung. Oke, jadi ngomongin tentang peralihan dunia kampus ke dunia kerja nih. Pertanyaannya yang pertama gampang aja. Gimana sih cara Kanisa nih buat menghadapi peralihan dari masa kuliah tadi ke masa dunia kerja gitu? Terus ada nggak sih Kak culture shock yang sempat Kanisa rasain gitu selama di masa peralihan itu gitu? Wah, ini walaupun katanya pertanyaan paling gampang, ini sebenarnya jawabannya paling panjang nih. Karena memang banyak sekali proses yang dihadapi ya ketika masa peralihan dari anak kampus lah ibaratnya jadi pekerja gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah saya pernah mengalami culture shock? Pernah sekali ya. Mungkin Nadia yang pernah ikut mentoring sama saya udah tahu semua cerita saya dari A sampai Z. Iya, dari awal benar. kerja sampai sekarang seperti apa. Nah, jadi kalau culture shock itu menurut saya hal yang sangat normal ya, karena juga bisa dibilang kita ini memasuki tahap baru ya, tahap yang kita belum pernah sebelumnya. Jadi mungkin kalau dulu kan SD, SMP, SMA, kuliah ya itu sama aja, kita belajar, kita kalau salah ya kita nilainya kurang bagus gitu kan. Tapi sekarang kita ada di dunia nyata ini, kita bekerja gitu kan ya. Jadi yang tadinya cuma hahaha di kampus, main, ngobrol, tugas kelompok, bikin ngerjain tugas kayak gitu, dan ketika lulus nih tiba-tiba kita harus kerja gitu ya, kerja dan serius gitu kan ya. Itu cukup kaget sih awalnya, kayak mungkin sebenarnya nggak cuma pas awal lulus ya, sampai sekarang juga kadang saya masih ada kepikiran gitu, ini kerja begini ya, itu tuh masih gitu, dan masih continue gitu sampai sekarang. Oh masih kayak gini ya kerja tuh ya, kayaknya udah lama kuliah tuh kayak gini, terus kerja jadi kayak gini banget ya, itu tuh sering banget sampai sekarang ya. Jadi ya culture shock-nya berkelanjutan, terutama kalau misalkan kita ada pindah-pindah perusahaan juga, yang mana culture perusahaannya juga berbeda-beda, itu pasti kita juga ada culture shock terus gitu. Jadi di dunia kerja pun segala sesuatunya tuh nggak ada yang statis gitu, semuanya dinamis gitu. Jadi kita bagaimana cara kita bisa beradaptasi terhadap kondisi pekerjaan kita. Nah, kemudian juga yang paling kerasa di saya itu kalau misalkan baru pertama kali kerja ya, itu tuh nggak ada lagi teman-teman gitu. Teman-teman yang biasanya kita sering nongkrong bareng, makan siang bareng, jalan bareng, itu udah nggak ada lagi. Yang ada tuh sekarang cuma rekan kerja ya, bukan teman kerja ya, tapi rekan kerja. Jadi yang tadinya tuh kita juga nggak tanggung jawab sama siapapun ya, kita cuma bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita bertanggung jawab atas nilai kita ya kan, ke orang tua, itu doang tanggung jawab kita. Tapi tiba-tiba nih kita jadi
bertanggung jawab sama orang banyak. Kita bertanggung jawab sama seluruh karyawan nih kan. Karena kita sebagai HSE secara alam bawah sadar itu tuh kita terbangun sebuah keinginan agar tidak ada terjadi kecelakaan, ya kan? Supaya semua orang tetap selamat. Itu tuh ada di dalam alam bawah sadar kita gitu, bahwa kita harus menjaga nih orang-orang ini. Jangan sampai ada kecelakaan. Semua orang harus datang dengan selamat, pulang juga dengan selamat, ya kan? Nah, pada akhirnya tuh kita punya tuntutan ke diri kita sendiri gitu. Kalau kita harus belajar terus dan terus supaya kita bisa memberikan rekomendasi yang benar kepada karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Misalnya ya, kalau waktu kuliah gitu, kita ada mata kuliah fire misalnya. Kemudian kita ditanya jenis apar yang cocok apa, misalnya yang sederhana ya. Kalaupun kita salah jawab, itu mungkin nilai kita yang berkurang ya. Yang harusnya A jadi B, jadi C, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita di dunia kerja, kita ditanya ini harus pakai apar apa, kita salah, itu gawat ya. Jadi segala apapun yang kita ucapkan, segala apapun yang kita lakukan, itu ada tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Nah, itulah yang benar-benar bikin saya, dan saya rasa itu bukan cuma saya ya, mungkin semua orang yang dari kuliah bekerja itu culture shock-nya tuh di situ gitu, karena ternyata tiba-tiba kita melangkah ke sebuah dunia yang sangat serius nih. Nah, kayak gitulah kira-kira gambarannya. Kalau soal cara menghadapinya, ini panjang nih ya. Nadia udah tahu nih, saya suka banget cerita nih. Jadi begitu dikasih pertanyaan, mungkin ini nggak akan berhenti ngejelasinnya ya. Kalau cara menghadapinya dari saya sendiri, sebenarnya itu ada 2 faktor ya kalau menurut saya ya. Ketika kita melangkah dari dunia kampus menjadi dunia kerja, itu ada 2 faktor. Ada faktor internal dari faktor diri kita sendiri, dan ada faktor eksternal, faktor dari lingkungan kita yang luar. Contoh faktor eksternal itu misalnya kita sebagai anak UI, ya kan. Kita anak UI bukan kacang-kacang dong ya, bukan main-main nih kita anak UI. Orang-orang tuh tahu itu kampus seperti apa gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita biasa aja. Tapi begitu kita misalkan ditanya nih, anak baru ya, fresh grade ya, iya, dulu kuliahnya di mana? Di UI. Wah, tiba-tiba ekspektasi mereka yang tadinya segini tuh langsung naik. Wah, anak UI nih, kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang dari luar yang kita nggak bisa kontrol gitu. Dan ekspektasi itu akan terus melekat di kita sebagai anak UI, gitu kan. Safety-nya UI, gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita bisa beradaptasi di sebuah lingkungan. Karena secara nggak sadar, secara unconscious ya itu tadi, mereka akan meng-expect lebih ke kita, dan kalau kita nggak bisa memberikan sesuai dengan ekspektasi mereka, itu jadi kayak, oh ternyata anak UI cuma begini ya. Nah, kayak gitulah. Jadi, saya cerita sedikit. Jadi dulu saya pernah ketemu sama KTT ya. KTT itu Kepala Teknik Tambang di sebuah perusahaan saya. Nah, yang ya sebenarnya masih sekarang sih ya. Jadi ketika saya ketemu sama dia, salaman, biasanya kan orang first impression dong ya, kita ramah tamah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia ketemu saya, dia langsung nanya, kamu lulusan mana? Itu saya udah 6 tahun kerja. Itu saya udah 6 tahun kerja ya. Kamu lulusan mana? Lulusan UI, Pak. Jurusan apa? K3. Jadi saya ditanyain segala sesuatunya A sampai Z terkait dengan pekerjaan saya, terkait dengan apa yang mau saya lakukan, seperti itu. Jadi dia ingin tahu apakah anak ini, saya ini punya punya perencanaan yang matang dan bisa mengimplementasikan apa yang saya rencanakan, kayak gitu. Dan itu dia membawa alma mater saya, kayak gitulah kira-kira. Jadi itu adalah faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan, yang pastinya juga culture shock ya. Maksudnya kita nih, siapa sih yang pertama kali bikin anak UI harus wow banget? Jadi itu bawa sampai kita gitu kan. Dan pasti akan sampai ke bawah kita tuh tetap gitu. Ini terus-terusan akan seperti itu gitu. Itu kalau yang secara positif ya. Kalau yang secara negatif juga ada. Jadi banyak lah, mungkin atas-atasnya kita, senior-seniornya kita, mungkin di fakultas lain ya. Itu UI itu terkenal dengan kutu loncat lah. Mungkin udah pada tahu ya istilah itu ya. Jadi mereka mudah sekali pindah-pindah kerja. Nah, itu juga salah satu hal yang menyebabkan kita tuh kaget gitu. Kok kita begitu kerja tuh nggak terlalu dianggap, nggak terlalu dilihat gitu. Karena mereka pasti mikir, nanti juga keluar, bentar lagi keluar nih, paling nggak cocok nih, kayak gitu-gitulah.
Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal yang juga membuat kita kaget gitu ya. Nah, gimana cara untuk menyikapinya? Yang paling penting itu yang pertama tuh attitude ya. Walaupun kita anak UI, kita sepintar apapun, kita cum laude atau apa, atau biasa-biasa aja, itu kita harus memiliki attitude yang baik. Yang attitude yang baik secara general itu adalah sopan. Ngomong sopan santun, bertutur kata yang halus, terus habis itu nggak so tahu. Jangan karena kita merasa, oh ini udah diajarin nih di kampus nih, ini caranya gini Pak, nggak kayak gitu. Nggak, pokoknya kita harus sebisa mungkin mengatur tata cara bicara kita sehalus mungkin, selembut mungkin, bagaimana kita bisa memberitahu orang lain tanpa terkesan mengajari. Itu yang cukup PR, karena nggak semua orang bisa sebenarnya, gitu kan. Dan juga yang kedua, jangan takut untuk bilang kalau kita belum tahu. Jadi jangan sampai ketika kita ditanya nih, Mbak ini gimana caranya, gitu kan. Terus kita bawa alma mater, terus kita udah bertata petenteng gitu kan, masa kita nggak bisa jawab sih, ya jawab aja dulu lah gitu, bener atau salah belakangan. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu. Jadi apapun yang kita ucapkan itu ada tanggung jawab dan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, nggak ada salahnya untuk kita bilang, kita belum tahu Pak nih, coba nanti saya cek dulu. Nah tapi beneran dicek ya, jadi begitu kita ke kantor nanti kita cek undang-undangnya, kita cek standarnya. Kemudian kalau kita udah tahu, baru kita kasih tahu ke orang yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, yang paling penting lagi untuk adik-adik, saya rasa ini yang paling, ini ada dua yang paling penting terakhir ya. Yang pertama itu yang paling penting adalah expect the unexpected. Ini paling cocok untuk adik-adik yang baru lulus, yang masih idealis, yang A harus A, B harus B. Ini nggak diajarin kayak gini nih di kuliahan nih, ini harusnya seperti ini nih. Yang kayak gitu-gitu, itu cukup membuat kita kaget sih ya. Jadi karena ternyata di dunia kerja itu segala sesuatunya itu serba fleksibel, segala sesuatunya serba produksi. Jadi kita tuh bersaing antara produksi dengan keselamatan gitu kan ya. Dan kita nggak bisa memaksakan keselamatan karena akan menghambat produksi. Jadi kita harus bisa datang dengan plan, perencanaan yang mana produksi itu bisa jalan dengan adanya keselamatan gitu. Cuma hal-hal seperti itu mungkin nggak terlalu dibahas di perkuliahan ya, karena kan kita memang hanya membahas teori A adalah A, B adalah B gitu kan. Tapi semakin lama kita bekerja nanti kita akan semakin adjustable dengan kondisi perusahaan kita kok. Cuma waktu awal-awal itu pasti kaget lah ya, kita jadi kayak, wah ini nggak kayak gini nih, ini nggak bisa nih. Nah pasti kita tuh sering banget ngomong kayak gitu ketika kita pertama kerja. Tapi pada akhirnya kita akan adjust sendiri dan memahami bahwa perusahaan itu nggak cuma safety, perusahaan itu banyak flow-nya gitu kan. Dan kita harus adjust diri kita, yang pasti setiap tindakan itu tidak membahayakan siapapun, seperti itu. Dan yang terakhir itu yang harus kita miliki supaya kita tidak kaget dan bisa survive, bisa adaptasi, itu adalah mental yang kuat. Ini saya nggak tahu gimana cara melatih mental, tapi kita harus memiliki mental yang kuat. Mungkin Nadia juga udah tahu ya beberapa cerita tentang teman-teman saya yang stres di tempat kerja sehingga harus dipulangkan, teman-teman saya yang kabur dari kantor karena nggak kuat dengan tekanan pekerjaan. Nah itu harus banget ada di diri adik-adik, khususnya lagi ya, karena kembali lagi ke stigma anak UI. Jadi jangan sampai ada pikiran di adik-adik bahwa wah kita ini anak UI, masa kita disuruh pekerjaan kayak gini, nggak bisa lah. Ini kan pekerjaannya mekanik, ini kan pekerjaannya anak SMK yang kayak gitu-gitu. Itu jangan sampai ada di pikiran adik-adik ya, karena semua pekerjaan itu bagus, semua pekerjaan itu pasti akan membentuk adik-adik, walaupun itu hal yang tidak adik-adik inginkan ya. Misalkan kita tiba-tiba harus memperbaiki ini misalnya mekanik ya, kita harus memperbaiki dump truck gitu. Wah nggak bisa kita perbaiki dump truck, kita ini sarjana loh, kuliah capek-capek 4 tahun masa disuruh untuk malu-malu sih, masa kita disuruh untuk kalau safety itu paling sering masang rambu. Masa kita disuruh gali-gali sih, masa kita disuruh pasang rambu sih siang-siang kayak gitu. Kan nih sarjana sekolah susah-susah. Itu jangan sampai ada pikiran kayak gitu di pikiran adik-adik, terutama yang baru lulus. Tapi itu sebenarnya banyak banget ya, tapi jangan sampai ada kita coba untuk tahan ya, karena sebenarnya segala pekerjaan itu baik dan itu adalah tugas yang harus dikerjakan. Kita harus bekerja dengan ikhlas, karena pada akhirnya rambu yang kita pasang itu juga bisa menyalakan orang banyak, seperti itu. Oke. Banyak kan poinnya ya? Iya.
Tapi banyak sih Kak yang bisa kita ambil dari cerita Kakak ini. Jadi untuk menghadapi itu Kak Anissa menekankan ya bahwa kita tuh harus punya attitude yang sopan, terus juga jangan takut untuk mengakui kesalahan atau jangan takut untuk mengakui ketidaktahuan juga ya Kak. Jadi kita nggak bisa mentang-mentang anak UI jadi aduh gimana nih kalau misalkan tidak tahu nanti dicap atau gimana gitu. Iya, jangan takut ya. Iya, tapi ini juga bisa jadi pesan ya, jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah. Jadi pas di perkuliahan ini kita lebih berani aja untuk mengungkapkan pendapat karena kan masih kuliah ya Kak. Jadi mungkin dengan berani pas di masa kuliah ini kita jadi bisa lebih prepare ya Kak di dunia kerja. Oke. Betul sekali. Iya, jadi tadi juga udah sempat disinggung sedikit ya Kak. Tadi mungkin tentang skill-skill untuk fresh graduate tadi sepertinya sudah disinggung sedikit. Nah mungkin Kak Anissa ada tambahan lagi nggak Kak untuk skill-skill yang harus dimiliki nih Kak untuk fresh graduate? Atau juga Kak Anissa boleh nih sharing dulu Kak Anissa tuh pelajari matkul apa dan ternyata di dunia kerja wah kepake banget nih matkulnya. Boleh Kak di-sharing? Oke. Wah, pertama tentang skill dulu ya. Kalau yang ini sebenarnya ada dua sisi kalau soal skill ya. Karena kita berbicara tentang skill secara internal atau skill secara sertifikasi, ya kan? Karena biasanya yang paling banyak diperbincangkan untuk fresh grad itu sertifikasi ya, terutama karena K3UI itu belum termasuk AK3 umum. Sedangkan kalau di kampus lain itu begitu mereka lulus mereka sudah dapat AK3 umum ya kan. Tapi sebenarnya ya kembali lagi tadi saya bilang itu ada dua sisi ya, dan kebetulan saya penganut sisi satunya. Kalau menurut saya tuh sebenarnya nggak ada yang memaksakan adik-adik untuk training AK3 umum begitu lulus. Ya, ini kenapa saya bahas AK3 umum, soalnya ini kayak training yang paling hits banget ya untuk fresh graduate ya. Jadi kayak semua pekerjaan tuh banyak yang minta harus sertifikasi AK3 umum gitu kan. Karena memang ini regulasi juga ya. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya itu nggak ada yang mengharuskan adik-adik untuk mengambil AK3 umum secara pribadi ya. Jadi selama ini saya pun training, alhamdulillah itu disupport oleh perusahaan. Jadi yang penting kita bisa menunjukkan kredibilitas kita, dan memang trainingnya itu juga regulasi tadi ya, dibutuhkan persyaratan pemerintahan. Kemudian juga kita bisa memberikan justifikasi kenapa kita harus mengikuti training ini, plus perusahaannya juga punya dana. Saya rasa itu adalah kemungkinan yang sangat besar untuk adik-adik bisa di training di perusahaan. Seperti saya, AK3 umum saya dari perusahaan saya, dan itu saya dapat mungkin sekitar 2 tahun saya bekerja itu saya di trainingin. Kemudian juga training-training yang lain juga sama ya, training-training eksternal yang lain juga sama gitu. Jadi ketika kita bisa memberikan justifikasi kenapa kita perlu melakukan training ini, kemudian abis itu yang paling utama juga perusahaannya ada dana ya, itu sebenarnya possible sekali untuk bisa dibayarin oleh perusahaan. Jadi tidak perlu untuk bayar sendiri, karena memang AK3 umum itu biayanya cukup besar ya, 12 juta kalau saya nggak salah. Atau saya agak lupa sih pokoknya, karena dia trainingnya 12 hari dan agak lama. Kalau dulu karena kita dalam belum COVID, jadi harus tatap muka, tinggal di hotel dan sebagainya, itu jadi biayanya sangat tinggi sekali. Makanya perusahaan-perusahaan banyak yang mencari AK3 umum di requirement-nya supaya mereka tidak perlu membiayai lagi seperti itu, karena memang biayanya tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi satunya, kalau misalkan adik-adik memang ingin one step ahead lah, istilahnya one step ahead, jadi ingin memperluas pasar, dan kebetulan juga adik-adik punya dana sendiri, itu silahkan. Saya sangat mendukung adik-adik untuk menginvestasikan ke diri adik-adik sendiri. Jadi ikut training AK3 umum atau training yang lain, itu silahkan sekali, karena itu juga bisa memberikan pengetahuan kepada adik-adik ya kan. Tapi yang paling penting mau adik-adik mengambil sertifikasi atau tidak, training atau tidak, yang penting adik-adik harus tetap amanah sama pekerjaan. Jadi jangan sampai karena ini udah bayar sendiri nih training ini gitu kan, udah dapat kerja, ya udahlah, yang penting udah dapat kerja kayak gitu. Jadi nggak mempergunakan trainingnya itu, tidak menerapkan trainingnya itu ketika kita sedang bekerja gitu. Padahal intinya apa sih kita training? Intinya kan kita mengupgrade diri kita gitu kan ya. Jadi itu yang harus ada di mindset adik-adik, bahwa kita ikut training itu untuk mengupgrade diri kita, bukan hanya untuk supaya cepat dapat kerja. Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya penting ya, tapi tetap yang paling utama itu adalah mengupgrade diri kita sendiri. Kemudian juga
Tadi apa pertanyaannya? Mata kuliah ya, mata kuliah yang sangat bermanfaat. Iya, betul. Ini pertanyaannya agak sulit karena ini direkam. Karena bagi saya sendiri, kalau saya berusaha untuk merecall ke belakang apa saja yang saya pelajari di dunia apa saja yang saya pelajari ketika masih kuliah, saya ngerasa mungkin cuma 5% atau sampai 10% yang saya gunakan saat ini gitu. Jadi kayak apa ya, karena semuanya itu sudah ada spesifikasinya sendiri mungkin ya. Kayak misalkan teman saya ada yang hygienist industrial gitu kan, hygienist industri gitu kan. Jadi dia mungkin pelajarannya Bu Fatma ya, saya agak lupa juga, itu sangat bermanfaat sekali untuk pengukuran debu dan lain sebagainya, itu sangat berguna sekali untuk dia gitu. Tapi kebetulan spesifikasi saya saat ini itu tidak ada yang merefer ke pelajaran perkuliahan. Luar biasa kan? Jadi memang kalau orang-orang bilang ilmu perkuliahan itu hanya 10%, itu bener banget. Buat saya itu bener banget. Gitu, karena di luar sana ilmu yang kita praktekkan itu jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak, dan ya kita harus bisa mengadjust diri kita sendiri dengan belajar sendiri dari internet, ikut training yang tadi saya bilang, atau bahkan juga banyak sekali training-training yang gratis yang bisa kita ikuti. Itu juga bisa kita gunakan untuk mengupgrade diri kita sendiri. Mungkin kalau misalkan yang paling bermanfaat di saya itu adalah kuliah-kuliah yang membahas tentang website, karena saya HSE system ya. Jadi kayak misalnya untuk ngecek regulasi, ceknya di sini, itu bermanfaat buat saya, kayak gitu. Jadi tergantung spesifikasi adik-adik nanti ketika bekerja itu apa, begitu. Oke, ini Kak, by the way, yang tentang hygiene industri itu, kebetulan kita juga lagi ada nih Kak, kualitas udara dalam ruangan itu oleh Bu Mila Kak saat ini. Oh iya, udah. Mungkin ada juga ada sama Pak Hendra. Kalau sama Prof Fatma itu lebih ke kebakaran dan ledakan itu Kak, kayak fire safety. Oh iya ya, saya lupa. Kalau udah berapa tuh? Udah berapa tahun yang lalu? Tapi saya cukup suka dengan pelajaran Bu Fatma waktu itu, karena saya cenderung sebenarnya suka dengan ilmu terkait dengan kebakaran ya. Kebetulan saya magang tuh juga untuk magang dan skripsi saya tentang fire, walaupun pembimbing saya bukan Bu Fatma. Jadi saya cukup suka, tapi kebetulan saya ngambil fire-nya tuh di oil and gas. Tiba-tiba saya kerjanya di mining. Jadinya ya nggak kepake. Nggak kepake sedikit, cuma ya nggak sekompleks di oil and gas lah untuk fire protection-nya. Oke. Berarti kakak ini menekankan di masalah sertifikasi nih ya, tentang penting dan nggak pentingnya sertifikasi atau butuh dan nggak butuhnya sertifikasi gitu kan. Kalau aku boleh tahu nih, kakak sendiri kira-kira selama bekerja nih, kita udah masuk kerja, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman gitu yang kira-kira sedih atau mungkin senang gitu, yang bisa kakak istilahnya berkesan banget gitu buat kakak selama kerja? Ya, mungkin ini juga bisa nanya ke Nadia ya, karena banyak juga nih saya cerita ketika mentoring ya, dari A sampai Z, pengalaman-pengalaman saya yang mana bikin saya sedih, yang mana bikin saya senang dan saya marah, itu ada semua saya ceritain. Tapi yang paling berkesan buat saya ya, itu adalah kadang kita tuh nggak tahu kapasitas diri kita tuh seperti apa gitu, sampai kita memang benar-benar mempush diri kita sendiri gitu ya. Jadi ini mungkin cerita sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang lah gitu. Pada saat itu tuh pada saat itu ada sebuah kesempatan untuk saya naik jabatan, ya kan. Sebenarnya itu cukup jauh yang harus saya gapai pada saat itu. Kayaknya terlalu tinggi di jabatan itu, tapi saya ingin dan saya merasa saya mampu gitu kan ya, walaupun sebenarnya mungkin saya nggak mampu ya, saya cuma kepedean aja pada saat itu. Tapi saya merasa saya pasti bisa. Itu yang paling saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Saya walaupun sebenarnya saya belum mampu, tapi saya pasti bisa. Saya pasti bisa belajar, saya pasti bisa menyesuaikan diri, dan saya pasti bisa gitu. Ini pengalaman yang menyenangkan dulu ya. Jadi pada saat itu saya out of the blue dapat
keberanian gitu kan untuk mengajukan diri saya untuk sebuah posisi yang saya sangat inginkan pada saat itu. Dan sementara orang-orang yang lain, orang-orang yang di sekitar saya menganggap itu adalah sebuah blunder, menganggap itu adalah sebuah ya coba aja lah, belum tentu juga dapet, yang kayak gitu loh. Jadi some of the people tuh udah underestimate saya gitu kan. Tapi tetap saya coba kasih justifikasi, dan akhirnya saya di probation. Jadi kan kita probation 3 bulan ketika new hire ya kan. Jadi ini saya sudah jalan kerja berapa tahun, saya di probation lagi untuk posisi ini. Probationnya itu sampai 6 bulan. Dan setelah itu saya lulus. Saya lolos untuk posisi yang saya inginkan. Nah, itu sebenarnya kunci juga untuk adik-adik sekalian. Kadang atasan kita itu nggak tahu kemampuan bekerja kita tuh sampai mana. Karena mereka cuma ngasih tugas, ngasih pekerjaan A, B, C, D, kita selesaiin. Tapi kita nggak pernah menyampaikan kepada mereka bahwa kita nih bisa ini loh Pak. Kita bisa itu, kita bisa ini, kita sanggup ini. Jadi mereka nggak akan tahu gitu. Jadi mereka tuh banyak bos-bos atau ya leader-leader yang sebenarnya menunggu kita untuk menunjukkan hasil pekerjaan kita sendiri, inisiatif kita, inovasi kita, perencanaan kita, bagaimana cara kita memanage orang, apakah kita bisa untuk memanage orang. Itu mereka juga menunggu gitu. Apakah kita bisa untuk mencapai sebuah posisi tertentu. Nah, pada waktu itu adalah kesempatan yang benar-benar saya sendiri juga nggak nyangka saya bisa kayak gitu, tapi saya lakukan dan saya dapat. Nah, itu pengalaman yang menyenangkan ya. Karena pada akhirnya itu adalah langkah awal saya sampai saya sekarang di sini gitu. Jadi yang awalnya saya inginnya kerja di lapangan, inginnya panas-panasan, inginnya kalau dulu tuh waktu magang saya inginnya manjat tangki, masang rambu dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba begitu saya step up ke sini, oh memang ini loh jalan saya. Akhirnya saya jadilah di sini sebagai HSE System seperti itu. Kemudian kalau yang sedih terlalu banyak, saya sampai bingung mau pilih yang mana. Yang sedih banyak sih ya, yang sedih, yang stres itu banyak sekali ya, terutama yang stres aja kali, yang stressful itu ketika kita melihat teman kita sendiri stres dan akhirnya memutuskan untuk resign, dan juga at some point membuat kita fragile juga gitu kan ya. Maksudnya kayak mungkin adik-adik bisa membayangkan tiba-tiba teman sebelah adik-adik tuh stres gitu kan ya. Kemudian dia suatu siang dia duduk di bawah meja saya, di kolong meja gitu, sambil main HP. Itu rasanya bingung kan ya, bingung kenapa kamu ada di kolong meja gitu kan, ini siang hari waktunya kerja gitu kan, saya lagi kamar mandi kalau nggak salah, begitu saya balik kamar mandi, kenapa kamu ngapain gitu kan, terus dia cuma diem main game di jam kerja. Main game, terus ya udah, itu ternyata udah sebuah sign gitu. Besok-besokannya dia banyak lah melakukan hal-hal yang sebenarnya udah lead ke arah ya saya juga nggak kurang paham ya, either itu mental illness atau mental breakdown aja. Cuma pada akhirnya dia memutuskan untuk resign karena memang dia nggak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan di site tersebut. Itu termasuk salah satu hal tersedih saya. Dan juga ketika kita tanya alasannya, ternyata karena dia tuh melakukan sebuah kesalahan dalam pekerjaannya yang sebenarnya tidak fatal, tapi dia berpikiran bahwa itu tuh fatal. Segala kerugian sebesar sekian itu adalah karena decision-nya dia. Padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi kita udah berusaha untuk menjelaskan, enggak loh, kamu nggak ngapa-ngapain. Kita nggak mengambil langkah itu. Yang kamu lakukan itu nggak ada masalah. Walaupun ya oke, memang kita jadi butuh waktu agak lama, but that's fine. Itu masih dalam planningnya kita lah kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi dia sendiri juga menyalahkan dirinya sendiri. Dan akhirnya ya kayak gitu, dia akhirnya nggak sanggup, dinyatakan unfit untuk bekerja karena sikapnya sudah menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu juga kembali lagi ke tadi ya, mental yang kuat. Jadi kita harus punya mental yang kuat gitu. Terus apa lagi ya? Terlalu banyak sih ya, saya juga jadi bingung, ini bisa 2 jam sendiri untuk membahas apa yang bikin saya senang dan apa yang bikin saya sedih gitu ya. Tapi mostly saya sangat bersyukur dengan pekerjaan saya, jadi walaupun kadang saya sedih, kadang saya marah,
Kadang saya ada yang ngancem, kadang saya ada yang marah-marahin, ada yang ngata-ngatain. Ya udah, this is life. Life is never flat, ya kan? Dan ya suatu saat kalau kita kenang-kenang juga, this is quite good kok, gitu. Wah, Gitu emang deh. ya, menarik banget ya Kak, dari cerita-cerita Kak Anissa gitu, dari sukanya, dari dukanya. Kayaknya aku juga, wah ternyata bisa kayak gitu ya dunia kerja gara-gara diceritain Kak Anissa. Jadi aku ada gambaran nih Kak untuk bagaimana nanti di dunia kerja. Nah, tapi sayangnya nih Kak, emang kita sudah berada di penghujung podcast ini ya Kak. Jadi boleh nih Kak Anissa memberikan closing statement dan juga pesan untuk mahasiswa K3. Oke, closing statement ya. Sebentar, saya mikir dulu ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Silakan. Iya, sebenarnya bingung juga closingnya dalam bidang apa ya. Jadi kalau, oke sebentar, saya diem dulu sebentar. Iya, it's okay. Oke, jadi untuk pesan saya untuk adik-adik yang masih kuliah, kayak misalnya seperti masih angkatan baru yang benar-benar masih fresh banget nih, masih maba ya, itu supaya belajar yang baik ya kan. Yang pasti itu harus study hard, play hard ya kan. Enjoy, pokoknya waktu kuliah tuh enjoy, itu adalah waktu terakhir adik-adik having fun. Jadi ketika kerja itu udah akan sulit deh untuk yang kayak gitu-gitu sama teman-teman main kayak gitu, itu bakal sulit banget. Jadi enjoy, yang pasti belajar, kewajibannya jangan sampai lupa. Kita masih bertanggung jawab terhadap orang tua kita, tanggung jawab terhadap nilai kita. Kemudian untuk adik-adik yang sedang cari kerja atau yang masih bikin skripsi, selalu berdoa, diniatkan dengan ikhlas, diniatkan bahwa kita ini adalah safety gitu. Tugas kita ini adalah menjaga keselamatan orang gitu. Tugas kita adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Yang mana insya Allah dari niat kita sendiri itu juga sudah ada pahalanya sendiri. Sebenarnya kan jadi safety itu enak ya. Jadi kita kerja, job desk kita menghasilkan pahala juga buat kita karena kita menyelamatkan orang gitu. Jadi ini pekerjaan yang sangat-sangat buat saya sih ya, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bermanfaat gitu kan ya. Dan kemudian juga mungkin adik-adik sekarang di musim COVID ini, khususnya yang sedang cari kerja ya, mungkin sedang khawatir nih gimana ya cari kerja, mungkin lagi susah, orang-orang juga lagi pada di PHK, tapi ini udah saatnya cari kerja. Tapi kalau menurut, kalau kata senior saya ya, yang penting di musim pandemi ini, nomor satunya itu adalah survive. Gitu. Gimana caranya kita survive dulu? Gimana caranya kita tetap sehat? Gimana caranya kita tetap selamat? Sisanya yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik dari kita. Gitu. Jadi, oke, kita khawatir, tapi jangan sampai kita khawatir dan kita stop doing anything gitu ya. Jadi kita harus tetap berusaha apapun itu caranya untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya kan. Kemudian juga kembali lagi ke poin yang paling awal tadi, expect the unexpected. Jadi bisa jadi adik-adik mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan, yang adik-adik tidak harapkan sebelumnya. Tapi bisa jadi pekerjaan itulah yang akan membuka jalan hidup adik-adik ke depannya. Seperti itu. Jadi intinya intinya tetap survive, tetap berusaha, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, khususnya dari adik yang perempuan nih ya. Mungkin lebih khawatir lagi nih, karena kan pasti pekerjaan-pekerjaan sekarang lebih banyak yang dari laki-laki lah, apalagi K3 dan lain sebagainya, itu khawatiran itu pasti akan tetap ada. Yang penting adalah adik-adik bisa menunjukkan kualitas diri adik-adik gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, kita kan perempuan, ya udah dia dapat kerjaan ini nggak apa-apa, ambil aja lah dulu gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Kalau misalkan kalian memang ingin sustain ya ke depannya pekerjaan. Jadi kita harus tahu nilai kita ada di mana dan kita harus tahu dedikasi kita tuh harus seperti apa ke perusahaan. Seperti itu. Jadi pekerjaan itu tidak memandang gender. Kitalah sendiri yang harus bisa menciptakan nilai diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wah, keren banget nih. Aku suka banget expect the unexpected-nya dari kakak. Terus kayak harus survive kan. Terus berusaha sama jangan ragu-ragu lah gitu kalau mau melangkah gitu kan. Terus belajar giat, tapi jangan lupa buat main juga gitu sama teman-teman, buat enjoy karena ya waktunya kayak waktu terakhir gitu kan.
Keren banget sih, aku senang banget hari ini bisa ngobrol bareng Kanisa, walaupun sedih sebenarnya, waktunya nggak banyak ya kan, mungkin di next kesempatan gitu kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus boleh, silahkan. semoga apa yang tadi kakak udah sampaikan, yang udah kita obrolin nih buat teman-teman K3. Terus untuk teman-teman K3 nih yang mau tahu lebih lanjut mengenai pengalaman dari Kanisa, mungkin bisa hubungin Kanisa lewat apa nih Kak? Mungkin bisa di-share akun media sosialnya atau LinkedIn-nya mungkin Kak? Bisa, LinkedIn saya di Anissa Ratnasari, ya mungkin ada beberapa dari yang mentoring saya yang udah add saya. Kemudian mungkin nanti bisa di-share ya. Kemudian untuk Instagram bisa boleh di-follow @ratnasari_annisa. Kemudian kalau untuk WhatsApp juga boleh, silahkan. Untuk WhatsApp nomornya mungkin juga tim yang dulu di mentorin sama saya udah tahu WhatsApp-nya itu bebas. Silahkan dihubungi saya kapanpun. Kalau kebetulan saya sedang tidak padat dengan pekerjaan, pasti akan saya balas. Oke, jadi teman-teman bisa menghubungi Kak Anissa nih tadi yang sudah disebutkan, bisa dari LinkedIn, Instagram, maupun bisa WhatsApp ya Kak. Nah, tapi jangan lupa juga nih teman-teman K3 harus follow juga dong sosial medianya OHSC, karena di situ kita akan ada update mengenai kegiatan podcast Bilik K3. Nah, terima kasih lagi nih Kak Anissa atas kesempatannya sudah menyempatkan waktu. Terima kasih sudah diundang. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman K3 yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Aku dan Hatira undur diri. Terima kasih, selamat menjalani aktivitasnya dan sampai jumpa di episode podcast Bilik K3 episode selanjutnya. Sampai jumpa, stay safe semuanya. Sampai jumpa.